Jadi sekarang kalian di sini berarti kalian nonton video ini karena kalian mau jadi seorang Clipper pasti. Ya guys, ketika kalian mendapatkan informasi akan sesuatu hal, apapun itu, pastinya kalian harus cross check dulu benar atau tidaknya, potensial atau enggaknya, dan momentumnya memang ada itu ya kan. Saya buat video ini karena emang momentumnya sudah ada, emang sudah seharusnya saya memberikan informasi ini ke kalian. Karena kalau ini tidak saya berikan ke kalian, kalian bakal nggak jadi apa-apa. Jadi Clipper juga nggak bakal dapet cuan, saya jamin. Kadang keberuntungan itu tetap ya ketika kita emang datang ke orang yang tepat. Ya. Ingat datang ke orang yang tepat. Karena kalian yang nonton video ini adalah bantu loncatan saya sendiri. Kalian merasa nggak kalian di sini menjadi batu loncatan saya? Merasa nggak? Kalian sudah follow akun saya, udah follow Instagram saya, TikTok saya, mungkin kalian udah WA saya. Itu kalian adalah batu loncatan saya. Saya berkata jujur aja, kalian itu adalah batu loncatan saya karena konten kreator itu hidup karena punya banyak followers. Konten kreator hidup itu karena punya banyak fanbase, punya banyak pengikut. Dan kalian ini yang nonton video ini adalah batu loncatan saya. Tapi saya tidak mau kalian hanya jadi batu loncatan. Tapi kalian harus dapatkan sesuatu yang berharga yang bisa kalian jadikan investasi jangka panjang. Ya bisa diwariskan lah. Ilmu itu bisa diwariskan guys. Kita masuk ke pembahasan, ini udah berapa menit? Oke, kita masuk ke pembahasan. Video ini tidak akan panjang, mungkin cuma 10 menit. Ingat, video ini cuma 10 menit. Ini udah saya beberkan dan ada semua di sini. Mungkin kalian mau mulai skip karena udah baca. No problem. Yang penting kalian sudah dapat yang seharusnya kalian dapatkan. Clipper itu ya, 3 hal yang harus kalian ketahui. Clipper itu dibayar oleh influencer ya, oleh brand, oleh content creator, oleh siapapun yang mempunyai uang dia bisa membayar Clipper. Politikus dan lain hal itu bisa membayar kalian. Tapi kalian yang memilih kalian mau dibayar oleh siapa. Ingat, kalian menentukan nasib kalian. Mau jadi propaganda kah atau mau jadi Clipper yang baik-baik saja kah atau Clipper yang mendapatkan pahala. Yang kalian nge-share tentang agama, tentang gimana caranya bertobat dan lain itu adalah pahala jariah yang jangka panjang. Itu tetap harus dibuat. Setiap Clipper harus punya satu minimal yang bisa menebalkan pahalanya ya, walaupun dosanya lebih banyak. Oke. Jadi kalian dibayar oleh konten kreator, oleh orang yang mempunyai uang untuk membayar kalian. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan ketenaran mereka di sosial media. Kalian hanya kebagian uangnya saja, tidak kebagian tenar. Jadi kalian dibayar oleh konten kreator untuk dia tidak tenggelam oleh orang-orang yang baru naik menjadi seorang kreator di sosial media. Itu ya. Oke, sudah paham. Paham ya. Saya harap paham di sini. Ini udah 4 menit. Kalian masih nonton video ini juga. Itu udah syukur. Kalian udah paham siapa yang bayar kalian dan kalian udah bisa menentukan siapa yang mau kalian kerjakan. Yang mau kalian dapatkan uangnya dari siapa. Oke, kalau sudah paham dari situ, mungkin satu tambahan di chapter pertama, kalian bisa menjadi pihak ketiga atau pihak kedua. Itu yang saya katakan, kalian bisa jadi pihak ketiga atau pihak kedua. Bisa kalian langsung ketemu brand atau brand ketemu pihak kedua baru ketemu kalian. Tapi kalau kalian bisa langsung ketemu dengan brand, itu cuannya bisa lebih besar daripada kalian sebatas jadi Clipper. Tapi itu butuh hal yang banyak dibutuhkan ketika kalian mau jadi orang kedua dari 3 hal. Oke, kita masuk kedua. Clipper itu nggak ada cuannya. Coba dengan logika
kalian yang nggak tahu apa-apa, nggak punya skill editing dan lain halnya, tapi kalian pengen dibayar dengan jumlah viewers, itu bisa ngayal nggak? Kalian nggak punya skill editing, nggak punya skill narasi, critical thinking kalian nggak ada, otaknya udah jarang dipakai, hanya kalian pengen dibayar dengan jumlah viewers. Sedangkan critical thinking kalian nggak ada, skill kontennya nggak ada, editingnya nggak ada. Terus kalian berpikir gue pengen dibayar pakai views. Itu mimpi guys. Itu mimpi. Ya, itu mimpi. Itu sumpah itu mimpi. Jadi ketika kalian pengen cuan di Clipper, kalian harus membenahi satu critical thinking itu penting. Critical thinking itu penting. Kenapa? Itu penting guys. Kenapa itu penting. Oke. Yang kedua itu adalah editing. Editing itu pasti berjalan demi waktu, kalian tuh bisa dengan sendirinya. Kalau mau lebih cepat ya nyari kelas. Tapi kalau menurut saya kalau kalian dari awal udah ngeluarin uang untuk beli kelas, kalian udah boncos di awal karena belum tentu juga yang dapat duitnya. Jadi kalian lebih baik kerjakan apa yang kalian punya. Yang ketiga itu skill analisis. Jadi ketika ada konten yang sebuah itu kontennya itu udah naik, kalian harus analisis kontennya. Kalian harus analisis kontennya. Ini kenapa? Itu kembali lagi ke critical thinking. Ini kenapa kontennya naik? Ini kenapa kontennya naik? Ini kenapa kontennya bisa booming? Dari apanya? Dari segi aspek videonya kah? Hooknya kah? Apa? Itu harus critical thinking. Critical thinking itu penting. Oke, cukup. Kita masuk ke chapter ketiga. Mindset. Ya, ini kembali lagi ke mindset. Clipper itu adalah kreator guys. Jadi ketika kalian udah mau jadi Clipper gitu, kalian harus jadi content creator. Tapi lebih effort. Walaupun walaupun bisa dikatakan Clipper itu bisa dikatakan lebih mudah karena tidak perlu bikin konten, tapi memikirkan hook, memikirkan narasi yang garing ini menjadi suatu narasi yang bisa didengarkan dengan emosi, melahirkan emosi, itu sesuatu hal yang sulit. Ketika ada narasi yang narasi ini, dia garing, editingnya biasa aja, tapi ketika dialihkan ke orang Clipper, dia bisa membuat video itu memiliki emosional, memiliki gaya, memiliki arti, bukan hanya sebatas konten. Itu berarti kita menjadi Clipper guys. Karena ya dari konten yang garing itu ketika dipoles itu bisa menjadi jumlah viewers yang gila-gila. Sangat besar. Karena kembali lagi kepada skill editing dan skill analisa, skill critical thinking, skill si Clipper tersebut. Jika kalian yang baru join pengen dapat cuan langsung dari Clipper, ngimpi namanya. Jadi proses itu dibutuhkan guys. Proses itu dibutuhkan. Tanpa proses kalian gak bakal punya critical thinking. Berpikir kritis. Begitu. Nah, udah 3 pembahasan itu yang harus kalian cermati. Dan di bagian bawahnya itu saya tambahkan beberapa hal ya. Yang pertama itu personal branding. Personal branding itu penting guys. Sepenting apa personal branding? Nih, ini adalah personal branding. Ya, dia ini editor. Dia ini adalah editor yang mana awalnya dia ini mau jadi content creator. Tapi dia malah nyemplung ke dunia Clipper guys. Tahu berapa jumlah yang dihasilkan dari viewers? Ini tuh besar sekali guys uangnya. Kalian bisa cek sendiri lah. Di sini dia mulai tuh akun Clipper tuh. Dia mulai memamerkan apa namanya? Hasil jeripayahnya. Hasil jeripayahnya dia jadi seorang Clipper. Clipper berhasil.
dia membuat kelas. Ya, dia membuat kelas. Ini personal branding namanya. Dia mau terkenal sebagai seorang Clipper. Dan itu juga termasuk saya, guys. Dengan akun saya yang kasih sedikit, ini disari bisnis ya. Ini akun yang saya udah buat mungkin ada 4 bulanan lebih lah ya. Untuk akun sendiri sih. Ini coba kita cari. Sari Clipper muncul dong, kan udah sesuai. Untuk akun saya sendiri cukup ya. Ini itu videonya udah lumayan banyak. Dan ini akunnya awalnya apa? Konten guys, mau jadi affiliate. Saya banting setir ke Clipper karena saya tahu di sini ladang basah, dan itu juga semuanya dari critical thinking dan cara gimana kita menganalisa suatu hal. Jadi saya start duluan tuh. Nah kalau sudah situ tadi mana? Oke, analisa konten ya itu tadi udah dibahas. Jadi ketika kita ngelihat konten itu bukan hanya sebatas kita ngelihat, tapi kita analisa juga. Dan skill editing juga tetap dibutuhkan untuk Clipper. Ingat critical thinking kenapa dan kenapa itu butuh untuk kalian Clipper ya guys. Udah lemes nih di sini. Tapi yang satu hal, kalian itu kreator dan kalian itu adalah Clipper. Jadi jangan sampai kalian ikut-ikutan minta follow, like, komen dan lainnya di akun Clipper kalian. Itu aja sih ya. Yang terakhir adalah pilihan hidup ya. Ketika kalian udah nonton video ini sampai akhir ya, saya nggak tahu siapa juga yang bakal nonton sampai akhir, nggak tahu ini bermanfaat. Tapi menurut saya sih ini bermanfaat karena emang harus disampaikan. Ya jadi kalian tinggal pilih aja kalian mau lanjutkah dengan sekian banyak beban yang akan kalian tanggung nanti, atau kalian mau udah sebatas tahu aja gitu. Jadi ya itu saja videonya yang bisa saya ceritakan ke kalian dari hasil saya ngonten dan dari hasil pemikiran dan analisa saya yang harus saya sampaikan ke orang-orang ya. Terima kasih udah jadi batu loncatan saya, dan semoga kalian yang jadi batu loncatan ini bisa mendapatkan secercah ilmu yang saya miliki. Itu. Terima kasih.